Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen administratif dan perilaku mata kuliah pengantar teknik industri. Saya Yoga Saptana. Saya Jidana Jeraldiansa. Saya Cynthia Glory Karisma. Saya Rizal Dianani. Saya Risma Dua Amalia. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik menurut Fayol adalah pemikiran untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi pada level yang lebih makro, yaitu pada lingkup organisasi. Dan Fayol dianggap sebagai pelopor aliran manajemen klasik bukan karena dia yang pertama kali menemukan prinsip manajemen, tapi karena dialah yang pertama kali melakukan analisis dan sintesis secara sistematis sehingga dapat digali apa yang kemudian dikenal sebagai the principle of management. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen administratif. Menurut Henry Fayol adalah manajemen administratif difokuskan pada perbaikan metode dan sistem kerja di tingkat pabrik atau operasi. Oleh sebab itu disebut juga sebagai pendekatan mikro. Sebaliknya, pada awal abad ke-20 seiring dengan perkembangan scientific management, berkembang pula sebuah konsep yang berkenaan dengan prinsip-prinsip administrasi umum yang terkait dengan persoalan manajerial yang dihadapi pada tingkat organisasi perusahaan. Selanjutnya materinya adalah sistem bisnis dan elemen utama. Sistem bisnis dan elemen utama ini diprakarsai oleh seseorang yang bernama Robert Owen karena pada masa itu seorang pemimpin dituntut para buruh untuk melakukan reformasi mengenai kesejahteraan buruh. Dan di mana akhirnya dia mengeluarkan teori bahwa investasi terbaik bukanlah uang, mesin ataupun secara teknikal, tetapi sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusianya harus dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat mendongkrak jumlah produksi yang dihasilkan. Hal-hal yang dia lakukan pertama adalah menetapkan standar waktu kerja, di mana yang awalnya waktu kerjanya sangat tinggi menjadi hanya 10 jam saja. Dan yang kedua, dia menerapkan standar umur tenaga kerja, di mana anak kecil di bawah umur 10 tahun tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan. Selanjutnya ada orang kedua yang berperan, yaitu Charles Babbage. Di sini dia mengemukakan teori, yaitu bahwa untuk mengurangi biaya-biaya atau mengefisiensi biaya, maka ada menganjurkan pembagian tugas. Oleh sebab itu, ada orang ketiga di sini yang mengemukakan teori, yaitu Henry Fayol, di mana dia mengemukakan scientific management atau administration industriale et generale. Nah, di sini dia mengemukakan 5 poin. Yang pertama ada technical. Hal ini berhubungan dengan kemampuan produksi dan juga mesin yang digunakan serta cara pengerjaan. Kedua ada keamanan atau security. Di sini beliau mengungkapkan bahwa keamanan berhubungan dengan hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya selama dalam etika berbisnis. Yang ketiga ada perdagangan atau komersial, karena perdagangan adalah tujuan utama dari sebuah bisnis berjalan, di mana yaitu keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada keuangan atau financial, bahwa pemasukan dan pengeluaran harus diatur sedemikian rupa supaya perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada akuntansi atau accounting, yang di sini poinnya kurang lebih sama dengan keuangan. Tujuannya mengatur pemasukan dan pengeluaran supaya perusahaan tersebut tidak bangkrut. Dan yang terakhir adalah manajerial, yaitu berhubungan dengan kepemimpinan, pembagian tugas, lalu sistem kerja, koordinasi kerja, dan lain-lain. Menurut Fayol juga ada 5 poin utama untuk sebuah administrasi bisnis. Yang pertama, harus ada perencanaan yang dibuat secara matang supaya proses produksi maupun proses penjualan, marketing dapat berjalan bersinergi dan juga selaras. Dan kedua ada organisasi, karena dalam sebuah proses industri itu terlibat dalam sebuah organisasi atau sebuah tim, sehingga seseorang tidak bisa bekerja secara individu, harus bekerja secara tim maupun di dalam organisasi. Yang ketiga ada delegasi atau
pengutusan dan juga perintah. Hal ini dilakukan dari atasan kepada bawahan sebagai pelaksana supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan juga urut dari awal sampai dengan akhir, tidak ada proses barang yang mengalami kecacatan. Yang keempat, harus ada ada koordinasi antar divisi ataupun antar departemen supaya proses produksi dari awal sampai penjualan sampai keuntungan dapat mendapat hasil semaksimal mungkin. Koordinasi ini harus dilakukan dengan komunikasi yang baik antara satu individu dengan individu yang lain, kemudian antara satu tim dengan tim yang lain, supaya jika ditemui sebuah masalah dapat diselesaikan dan dapat dicari solusi secepat mungkin. Yang terakhir yaitu ada proses kontrol. Jika keempat poin tadi sudah dilakukan tapi tidak dikontrol, maka proses produksi sewaktu-waktu dapat terjadi sebuah gejolak. Jika dikontrol dengan baik, dipastikan keempat poin tadi berjalan dengan baik, maka proses kontrol ini dapat dilakukan secara berjangka sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik. Adanya proses kontrol tidak dapat menghindari adanya sebuah masalah. Namun dengan proses kontrol kita dapat belajar dari masalah yang sudah kita selesaikan. Jika menghadapi masalah baru, kita dapat mengembangkan solusinya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen memiliki 14 poin. Yang pertama adalah pembagian tugas atau division of labor, bisa juga divisi kerja. Dalam mengelola organisasi perlu adanya pembagian tugas, spesialisasi tugas dalam rangka untuk menciptakan efisiensi kerja. Yang kedua, adanya kewenangan atau otoritas. Seseorang perlu diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan peran yang diberikan dan hanya dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan tersebut. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah ketaatan terhadap tugas pokok dan kewenangan yang diberikan serta sistem dan prosedur kerja yang telah dirumuskan. Yang keempat ada kesamaan perintah atau kesatuan perintah juga bisa, yaitu seorang pekerja hendaknya memperoleh perintah dari seorang atasan saja. Hal ini diperlukan untuk menjaga keterpaduan tugas pekerjaan yang sudah terspesialisasi dan sangat kompleks. Yang kelima adalah satu tujuan atau kesatuan arah. Kesatuan arah sangat diperlukan agar semua komponen organisasi berjalan searah sehingga tujuan organisasi dapat secara efektif dapat dicapai. Keenam ada suborganisasi kepentingan pribadi atau juga kepentingan bersama. Meletakkan kepentingan pribadi sangat penting untuk ada di bawah kepentingan bersama, karena kepentingan bersama itu adalah nomor satu untuk sebuah organisasi. Yang ketujuh ada remunerasi atau pemberian upah. Penggajian harus adil dan memberikan kepuasan bagi pekerja maupun perusahaan. Jadi kepuasan bagi pekerja dan perusahaan harus balance, harus imbang. Gaji merupakan hak pekerja setelah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok. Oke, untuk poin selanjutnya adalah sentralisasi. Sentralisasi sangat penting bagi perusahaan dan diperlukan agar komponen organisasi dapat berjalan searah, satu komando dan berdisiplin. Yang kesembilan adalah rantai saklar maksud saya atau hierarki. Adalah rantai kekuasaan atau jabatan mulai dari kekuasaan tertinggi sampai kekuasaan terendah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun memang perlu adanya hierarki sesuai dengan kewenangan, maksud saya sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup tugasnya. Yang ke-10 adalah perintah atau keteraturan. Posisi setiap orang dalam organisasi harus diatur. Keteraturan tercapai bila tersedia a pledge for everyone and everyone in his pledge. Yang ke-11 adalah ekuitas atau keadilan. Keadilan merupakan prinsip pokok agar tidak hanya dapat diperoleh equal pay for equal work, tapi juga agar tercapai keadilan sosial. Yang ke-12 adalah stabilitas atau kestabilan staf. Di sini, seorang pekerja memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri pada tugasnya.
dan melaksanakan tugas tadi secara efektif. Ke-13 adalah inisiatif. Inisiatif diperlukan pada semua tingkat organisasi dan aparatur, sebab dalam menjalankan pekerjaan selalu ada permasalahan baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Yang ke-14 adalah semangat korsa atau setia kawan. Prinsip ini menekankan arti penting teamwork serta pemeliharaan hubungan antar personal. Manajer harus memiliki jiwa besar, tenggang rasa yang tinggi, dan cepat tanggap terhadap perkembangan kondisi lingkungan. Oke, materi selanjutnya yaitu teori hubungan antar manusia. Teori manajemen hubungan antar manusia atau human relation. Teori ini dipicu dari hasil suatu eksperimen yang dilakukan pada tahun 1924 di Houghton, Illinois, USA, salah satu pabrik milik Western Electric Co. Hasil dari eksperimen Houghton ini menyimpulkan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Selain metode kerja dan kondisi fisik lingkungan kerja, eksperimen ini demikian pula eksperimen-eksperimen lain yang dilakukan kemudian membuktikan bahwa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada produktivitas adalah hubungan antar manusia, bukan hanya upah dan kondisi kerja. Berikutnya ada pendekatan perilaku. Aliran pemikiran ini muncul didorong oleh kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan efektivitas organisasi dipengaruhi oleh hubungan antar individu, kelompok, bagian, atau unit organisasi, baik hubungan formal maupun informal dalam organisasi. Pendekatan perilaku manajemen atau behavior management menjelaskan bahwa efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi ternyata sangat dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Pendekatan perilaku menunjukkan bahwa setiap individu bukan hanya sekedar merupakan fungsi dari imbalan ekonomi saja, melainkan merupakan suatu produk kompleks dari kepribadian individu dan lingkungan atau iklim organisasi di mana seseorang bekerja. Teori kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, seseorang dimotivasi tidak hanya oleh insentif finansial, tetapi juga oleh hierarki atau peringkat kebutuhannya tergantung pada posisi orang tersebut dalam organisasi. Peringkat kebutuhannya, yang pertama fisiologis, adalah kebutuhan dasar fisik yang harus dipenuhi seperti kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yaitu aman dari ancaman kejadian atau lingkungan, dan kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, baik bahaya fisik maupun bahaya kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, rasa memiliki. Kebutuhan akan teman, kasih sayang, afiliasi, interaksi, perasaan diterima, dan saling memiliki dalam suatu kelompok. Yang keempat, penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain, kehormatan, reputasi, dan prestasi. Yang kelima, aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian, dan potensi melakukan pekerjaan yang paling cocok serta menyelesaikan pekerjaan sendiri. Oke, materi telah dipresentasikan oleh anggota yang lain. Kali ini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut. Kesimpulannya yang bisa diambil dari materi tersebut adalah sistem bisnis dan hubungan antar manusia memiliki peran penting dalam perkembangan sebuah bisnis atau industri. Peran administrasi dan teori perilaku hubungan erat dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi terbaik, peningkatan hasil produksi yang berujung hasil penjualan juga meningkat sehingga dapat memenuhi tujuan utama. Tujuan utama sebuah bisnis yaitu mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan pendekatan humanis yang dapat mengembangkan kemampuan tenaga kerja dengan menambahkan motivasi kepada tenaga kerja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya mengenai mengapa hubungan antar manusia penting dalam manajemen administratif dan perilaku. Karena manusia pada hakikatnya bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga sebagai makhluk individu. Artinya manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan efektivitas organisasi
dipengaruhi oleh hubungan antar individu, kelompok, bagian, atau unit organisasi, baik hubungan formal maupun informal dalam organisasi. Sedangkan manusia sebagai makhluk individu yaitu penentu bagi efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku menjadi sangat penting untuk dikaji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sistem bisnis manajerial. Yang pertama, dapat melakukan OJT atau on-job training bagi karyawan baru. Hal ini dilakukan supaya karyawan baru memiliki skill tertentu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan skill-skill dari karyawan baru tersebut supaya sesuai dan selaras dengan tujuan utama perusahaan. Yang kedua, juga adanya training dari karyawan menengah seperti group leader, supervisor, sampai dengan tingkat atas, manajer maupun direksi. Hal ini dilakukan, training tersebut dilakukan untuk membantu proses leadership ataupun kepemimpinan, sehingga yang karyawan yang berada di posisi middle maupun ke bawah ataupun pelaksana dapat mengerti apa yang diinginkan oleh atasannya, sehingga dalam proses kepemimpinan dapat dilakukan pendekatan secara humanis kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, adanya sistem target dan juga sistem bonus. Sistem target dapat dilakukan jika seseorang memiliki kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat dilakukan, adanya sistem target dapat dilakukan dengan mengembangkan teknik-teknik yang ada supaya mendapat hasil produksi sebesar-besarnya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Adanya peningkatan target setiap tahun atau setiap bulan ini akan membantu proses produksi supaya lebih efektif. Dan juga adanya bonus, karena karyawan akan merasa lebih termotivasi jika sudah bekerja dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan optimal, lalu diberi bonus atas hasil kerjanya, maka akan termotivasi untuk bekerja di selanjutnya, step selanjutnya. Dan selanjutnya, adanya training tadi dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan seperti tadi data jumlah lembur berapa dan juga bonus yang dapat diberikan kepada karyawan itu berapa, karena seorang pemimpin harus dapat menganalisa keputusannya sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik dengan tidak merugikan perusahaan atau bisnis yang dijalankannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.